Saudara, apa kabar? Kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita semakin dekat dengan Hari Raya Paskah. Tapi sebelumnya kita harus melewati satu hari, mau disebut raya kok ya nggak tega ya. Tetapi lebih tepat hari di mana kita mengenang kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung. Ya, sebuah hari yang sebetulnya sedih, pilu, ya, ngenes gitu ya. Kalau kita melihat, membaca bagaimana Jumat Agung itu harus ada, di mana Yesus mati disalibkan. Nah, baru minggunya kita Paskah. Nah, kalau di GKI ada Kamis Putih, di mana kita mengenang pembasuhan kaki para murid, dan ada Sabtu Sunyi, di mana kita turut menghayati para murid yang tidak menduga bahwa Yesus mati dan nggak tahu bahwa hari Minggunya Yesus bangkit. Yang ada mereka hanya sedih gitu ya. Pemimpinnya selama ini yang membela mereka, menolong mereka, mengajar mereka mati dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu disalibkan. Nah, dalam sekitar kematian Tuhan Yesus itu ada tokoh yang sangat sering disebut. Selain Pontius Pilatus, tokoh itu adalah Herodes. Nah, nama itu pasti nggak asing ya buat saudara ya. Ada banyak sebetulnya orang yang dimaksud dengan nama Herodes itu. Jadi itu bukan satu nama loh saudara ya. Itu adalah nama dari seorang ayah, seorang anak pertama, anak kedua gitu ya. Jadi ternyata itu adalah nama dari beberapa orang ya. Pada saat Tuhan Yesus lahir, Herodesnya itu adalah Herodes Agung. Ya, itu berbeda dengan Herodes yang disebut-sebut pada saat Tuhan Yesus disalibkan, diadili, dan mati di kayu salib. Jadi Herodes Agung punya anak. Salah satunya namanya adalah Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas itulah yang terkait dengan penangkapan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau Herodes Agung itu yang terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus. Herodes Agunglah yang memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di bawah 2 tahun. Nah, sedangkan Herodes Antipas ya sama tuh, nggak beda jauh bapak sama anak, sama kejemnya, sama gilanya, sama sedengnya itu ya. Sama-sama orang yang ketakutan kehilangan jabatan sehingga mereka mempertahankan jabatannya dengan cara yang ekstrim. Bahkan Herodes Agung itu nggak segan-segan membunuh istrinya sendiri, anaknya sendiri ya, sehingga agar jabatannya itu bisa aman ya. Kemudian dia mati baru ada anaknya yang lain yang menggantikan. Orang kok bisa sekejam itu ya? Orang kok bisa sebegitu takutnya kehilangan jabatan? Orang kok ya bisa sebegitu tergila-gilanya dengan jabatan duniawinya ya? Ya mungkin itulah satu-satunya yang bisa dia banggakan di dalam kehidupannya. Tidak ada yang lebih hebat dalam hidupnya selain ya jabatannya sebagai raja, itu pun raja boneka, karena raja yang diatur-atur, raja yang sebetulnya di bawah ketek kekuasaan Pontius Pilatus, atau tepatnya adalah Romawi. Jadi ya raja boneka saja. Tapi sekali lagi ya mungkin itulah yang bisa dibanggakannya. Nah, Herodes menjadi tokoh penting dari kelahiran hingga kematian Tuhan Yesus. Keberadaannya tidak bisa dipisahkan. Nah, Herodes itu mewakili
Orang-orang yang ada di juga sekitar kita saat ini. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini adalah orang-orang yang berpengaruh di dalam hidup kita, tetapi berpengaruh buruk. Nah, hati-hati saudara ya. Ada Herodes di sekitar kita yang memberi pengaruh buruk. Padahal keberadaan mereka itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting. Namanya raja ya. Walaupun raja dalam tanda petik atau apapun lah istilahnya, namanya raja. Tapi punya pengaruh buruk di dalam kehidupan kita. Para pejabat ya, yang disebut birokrat, yang disebut aparat ya, orang-orang yang sebetulnya mau saya sebut hidup dari uang kita karena bayar pajak ya, ya kurang lebih seperti itu. Tetapi mereka lah batu sandungan kita, sumber masalah kita, pengganggu kita, pemecah belah kita. Oh, sorry lah, ada banyak persoalan yang mereka timbulkan yang seharusnya mereka jadi solusi, jadi jalan keluar, jadi berkat dan lain sebagainya. Jika itu saudara, hati-hati ya, jangan jadi Herodes di zaman sekarang. Kalau saudara adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh lingkungan saudara, karena saudara menjadi pejabat, menjadi pegawai negeri, menjadi aparat, ya entah kepolisian, entah pegawai kelurahan, pegawai kecamatan, atau di instansi-instansi pemerintah, atau apapun yang terkait dengan urusan publik, saudara adalah pelayan masyarakat. Jabatan saudara itu ada karena untuk melayani masyarakat. Bukan untuk merepotkan, meribetkan, dan kita tahu dulu kan seringkali prinsipnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Asal ada fulusnya, ada pelicinnya. Atau kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tunggu dulu. Ada yang bikin mudah dulu. Aduh, puyeng kalau kehidupan seperti itu. Ya, ada Herodes di sekitar kita. Mungkin kita harus lebih sabar untuk menghadapi mereka. Sampai akhirnya nanti Herodes itu dibuat bertobat oleh Tuhan. Kita tetap doakan mereka lah, ya, agar menjadi Herodes yang baik, ya, sebelum ajal, tidak seperti yang dikisahkan dalam firman Tuhan, ya, sampai ajal pun mereka adalah Herodes yang menjengkelkan. Kita tetap doakan mereka dan mari kita merenungkannya. Bersama saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.